Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah Akuntansi Keuangan 2. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai sekolah pasar modal yang beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri, Siti Rahmawati, Astri Oktaviani, Anissa, dan Nurul Fauziah. Apa sih investasi itu? Investasi adalah kegiatan menanamkan modal dengan target untuk memperoleh keuntungan di masa depan, dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan yang lebih besar dari modal yang telah diinvestasikan di awal. Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengalokasikan sejumlah dana pada berbagai instrumen investasi yang tersedia, seperti peer-to-peer lending, saham, obligasi, reksadana, deposito, dan lain sebagainya. Investasi di pasar modal itu sendiri memiliki arti membeli efek untuk memperoleh keuntungan berupa capital gain dan dividen. Capital gain merupakan selisih beli dan harga jual efek, sedangkan dividen merupakan pembagian keuntungan dari perusahaan kepada pemegang saham. Baik, selanjutnya, apa sih perbedaan menabung dan investasi? Menabung berarti menyisihkan sejumlah uang untuk digunakan di masa depan, sedangkan investasi berarti menempatkan uang untuk mengerjakan proyek bisnis atau usaha yang berpotensi menghasilkan keuntungan dalam jangka waktu tertentu. Atau singkatnya, investasi memperoleh untung, sedangkan menabung sama dengan menyimpan. Pada investasi berpotensi adanya resiko, sedangkan pada menabung relatif tidak ada resiko. Dan pada jenis transaksi investasi yaitu jual beli, sedangkan menabung yaitu simpan pinjam. Investasi juga memiliki tempat transaksi yaitu pasar modal, sedangkan menabung di perbankan. Selanjutnya, apa itu pasar modal? Pasar modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, atau mempertemukan pihak yang membutuhkan dana jangka panjang dengan pihak yang membutuhkan sarana investasi pada produk keuangan seperti saham, obligasi, reksadana, dan lain-lain. Selanjutnya, manfaat keberadaan pasar modal. Yang pertama, sumber pembiayaan. Maksudnya, sebagai salah satu sumber pembiayaan jangka panjang bagi perusahaan yang mengembangkan usahanya. Yang kedua, wahana investasi. Sebagai tempat investasi bagi investor yang ingin berinvestasi di aset keuangan. Kemudian, penyebaran kepemilikan perusahaan. Sebagai tempat untuk penyebaran kepemilikan perusahaan kepada masyarakat. Selanjutnya, keterbukaan dan profesionalisme. Maksudnya yaitu salah satu industri yang sangat terbuka dan menjunjung tinggi profesionalisme sehingga akan mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat. Selanjutnya yaitu lapangan kerja. Menciptakan lapangan kerja atau profesi bagi masyarakat baik sebagai pelaku pasar maupun investor. Dan ada 8 langkah investasi di pasar modal. Yang pertama, pahami tujuan investasi seperti biaya pendidikan, dana pensiun, jangka pendek, menengah, panjang, dan lain-lain. Yang kedua, kenali profil resiko seperti risk averter, moderate, risk taker. Kemudian langkah ketiga, pelajari alternatif investasi seperti saham, obligasi, reksadana, dan ETF. Langkah keempat yaitu pahami tingkat risiko produk investasi. Langkah kelima, tentukan batas investasi seperti disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan profil risiko. Langkah keenam, tentukan strategi investasi. Langkah ketujuh, manfaatkan jasa profesional. Dan langkah terakhir yaitu pertahankan tujuan investasi. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi mengenai waspada penipuan investasi. Sebelum menginvestasi tentunya kita harus waspada agar tidak terjadinya penipuan dan kerugian. Ada beberapa poin waspada yang harus kita lakukan, yaitu yang pertama adalah waspada dengan penawaran investasi dengan nilai palsu.
Yang kedua ada waspada penawaran investasi yang memaksa atau dengan bujuk rayu. Dan ketiga mewaspadai modul investasi dengan replikasi. Dan keempat ada waspada penawaran investasi dari perusahaan tidak jelas. Selanjutnya ada investasi saham. Apa sih investasi saham? Investasi saham adalah pendanaan modal dalam bentuk penyertaan sejumlah dana oleh seseorang atau badan usaha yang mana melalui instrumen tersebut mereka memiliki klaim atas aset dan penghasilan perusahaan serta berhak menghadiri rapat umum pemegang saham atau RUPS, sehingga mudah banyak perusahaan sekuritas dan manajer investasi yang dapat memberi rekomendasi investasi dan ada online trading. Untungnya online trading yaitu tidak memerlukan pengetahuan yang mendalam, tidak sulit untuk melakukan pemantauan, tidak perlu pemahaman yang kuat atas teknologi, terjangkau mulai dari 100.000 setiap bulan, tidak membutuhkan modal yang besar, menguntungkan investasi secara berkala dengan orientasi jangka panjang. Investasi di pasar modal bukan judi dan tidak memiliki resiko yang tinggi. Selanjutnya ada efek dan mekanisme perdagangan saham. Ada beberapa efek dalam pembelian dan penjualan saham. Yang pertama ada capital gain, yaitu keuntungan yang diperoleh dari selisih harga beli dan harga jual saham. Kedua ada dividen, pembagian keuntungan perusahaan kepada pemegang saham. Tiga ada rights issue, pemberian hak kepada pemegang saham untuk membeli saham baru yang diterbitkan perusahaan dengan harga tertentu sebelum ditawarkan ke publik. Yang keempat ada stock split, yaitu pemecahan nilai nominal saham menjadi lebih kecil. Dan kelima ada merger dan akuisisi, yaitu penggabungan dua perusahaan menjadi satu atau merger, atau pembelian satu perusahaan oleh perusahaan lain atau akuisisi. Dan kedua ada mekanisme saham. Pertama ada pembelian dan penjualan saham, ada pasar primer dan pasar sekunder. Yang kedua ada perdagangan saham. Tiga ada regulasi dan pengawasan. Keempat ada analisis saham, dan kelima ada risiko saham. Konsep dasar kenaikan harga dan perdagangan saham. Modal mencakup beberapa aspek penting yang membantu peserta memahami dinamika pasar saham. Berikut penjelasan konsep-konsep dasar tersebut. Yang pertama ada kenaikan harga saham. Kenaikan harga saham terjadi ketika permintaan terhadap saham tertentu meningkat lebih tinggi daripada penawarannya. Yang kedua ada perdagangan saham. Ketiga ada analisis pasar. Keempat ada manajemen risiko, dan kelima ada psikologi perdagangan. Selanjutnya ada konsep dasar obligasi dan reksadana. Pertama ada obligasi, ciri-cirinya yaitu surat utang jangka menengah panjang. Yang kedua dapat dipindah tangankan. Dan ketiga berisi janji untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Yang kedua ada reksadana, adalah sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal atau sebagai unit penyertaan untuk diinvestasikan dalam berbagai saham atau instrumen investasi lainnya oleh manajer investasi. Mulai dari pengelolaan dana tersebut dibutuhkan dalam nilai aktiva bersih atau NAB. Dan NAB inilah yang digunakan sebagai indikator harga suatu reksadana. Semakin meningkat NAB per unit penyertaan suatu reksadana, maka semakin tinggi pula keuntungan investasi. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya kita akan membahas konsep dasar ETF, yang dimana ETF adalah sebuah jenis dana investasi yang diperdagangkan di bursa saham seperti saham individual. Berikut beberapa jenis konsep dasar ETF. Yang pertama, diversifikasi. ETF biasanya terdiri dari berbagai jenis aset seperti saham, obligasi, atau komoditas yang memungkinkan investor untuk memiliki portofolio yang diverifikasi hanya dengan membeli satu ETF. Yang kedua, perdagangan di bursa. ETF diperdagangkan di bursa saham yang berarti dapat dibeli dan dijual selama jam perdagangan seperti saham. Yang ketiga,
harga real time atau harga ETF berubah sepanjang hari perdagangan berdasarkan penawaran dan permintaan mirip seperti saham. Yang keempat, ada beberapa jenis ETF. Yang pertama, ETF saham, obligasi, komoditas, sektor, dan internasional. Selanjutnya, manajemen pasif versus aktif, yang dimana kebanyakan ETF dikelola secara pasif, artinya mereka dirancang untuk melacak indeks tertentu. Namun, ada juga ETF yang dikelola secara aktif, di mana manajer portofolio mencoba untuk mengguli pasar. Keenam, terdapat biaya yang lebih rendah, yang dimana ETF biasanya memiliki biaya operasional yang lebih rendah dibandingkan dengan reksadana tradisional karena manajemen pasifnya. Yang ketujuh, terdapatnya dividen. Beberapa ETF memberikan dividen kepada investor berdasarkan aset dasar yang mereka miliki. Terakhir, terdapatnya likuiditas, yang dimana likuiditas ETF bergantung pada likuiditas aset dasar yang ada dalam ETF tersebut serta volume perdagangan ETF itu tersendiri. Selanjutnya, indeks saham. Indeks saham adalah indikator yang mencerminkan kinerja sekelompok saham yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu. Indeks ini digunakan oleh investor untuk mengukur kinerja pasar secara keseluruhan atau segmen tertentu dari pasar saham. Berikut adalah beberapa indeks saham utama di Bursa Efek Indonesia. Yang pertama adalah IHSG. Yang kedua adalah LQ45. Yang ketiga adalah IDX 30. IDX 30 selanjutnya metodologi perhitungan indeks saham, yang dimana perhitungan indeks saham melibatkan metode tertentu untuk menentukan nilai keseluruhan dari kesimpulan saham yang mewakili suatu segmen pasar atau ekonomi tertentu. Berikut adalah metodologi umum yang digunakan dalam perhitungan indeks saham. Yang pertama ialah indeks pertimbangan harga. Yang kedua ialah indeks tertimbang kapitalisasi pasar. Yang ketiga ialah indeks tertimbang ekuitas. Yang keempat ialah indeks tertimbang fundamental, yang dimana saham dalam indeks diberikan bobot berdasarkan faktor fundamental seperti pendapatan, dividen, arus kas, atau nilai buku. Terima kasih kepada Kak Anissa yang telah menjelaskan materi sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan masih mengenai saham, yaitu ada dengan istilah auto rejection system. Nah, auto rejection system ini sebenarnya jarang digunakan dalam konteks saham, namun dalam lingkup yang umum mungkin kita bisa membahas tentang sistem otomatisasi dalam perdagangan saham. Nah, sistem otomatisasi perdagangan saham ini bisa juga disebut atau bisa juga dikenal dengan algorithmic trading. Algorithmic trading adalah penggunaan perangkat lunak komputer untuk membuat keputusan perdagangan secara otomatis berdasarkan aturan yang telah diprogram sebelumnya. Lalu kita akan masuk ke materi ketiga, yaitu tentang struktur pasar modal Indonesia. Teman-teman, seperti yang kita tahu, pasar modal di Indonesia sendiri diatur dan dikendalikan oleh otoritas jasa keuangan atau yang bisa kita sebut dengan OJK. Teman-teman, bisa kita lihat mengenai struktur pasar modal di Indonesia. Seperti yang kita tahu, pasar modal di Indonesia sendiri diatur dan dikendalikan oleh otoritas jasa keuangan atau yang bisa kita sebut dengan OJK. Teman-teman, bisa kita lihat mengenai struktur pasar modal di Indonesia. Yang paling atas yaitu adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia. Kemudian di bawahnya ada otoritas jasa keuangan seperti yang saya sebutkan tadi. OJK ini adalah pengatur dan mengendali pasar saham atau pasar modal di Indonesia. Di bawahnya ada Bursa Efek Indonesia atau BEI, lembaga clearing dan penjaminan,
Clearing Penjaminan Efek Indonesia (KPEI). Kemudian ada Lembaga Penyimpanan Penyelesaian atau Kustodian Sentral Efek Indonesia KSEI. Di bawahnya lagi ada perusahaan efek, lembaga penunjang, profesi penunjang, pemodal, emiten, perusahaan publik, dan reksadana. Teman bisa diperhatikan sendiri mengenai poin-poin yang terakhir saya sampaikan. Di bawahnya ada lagi mengenai struktur pasar modal Indonesia. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Apa sih OJK itu? OJK adalah lembaga yang bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan Indonesia. OJK memiliki tugas yang pertama yaitu pengaturan dan pengawasan, yang kedua perlindungan konsumen, yang ketiga pengembangan pasar keuangan, dan yang keempat ada penyuluhan dan edukasi. Itu adalah tugas OJK. Saya akan menjelaskan salah satunya yaitu mengenai pengaturan dan pengawasan. Nah, OJK ini bertugas mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan termasuk perbankan, pasar modal, asuransi, dan lembaga keuangan lainnya. Tujuannya adalah untuk memastikan keberlangsungan dan stabilitas sektor keuangan di Indonesia. Selain dengan tugas OJK, ada pun tujuan OJK yaitu untuk stabilitas sistem keuangan, proteksi konsumen, dan pengembangan industri keuangan. Nah, OJK ini berupaya untuk mengembangkan industri keuangan yang sehat, inovatif, dan berkelanjutan guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang Bursa Efek Indonesia. BEI atau Bursa Efek Indonesia adalah lembaga yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan perdagangan efek di pasar modal Indonesia. Tujuan BEI adalah satu, menyediakan sarana perdagangan, kemudian ada untuk meningkatkan likuiditas pasar, memberikan perlindungan investor, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya ada tentang Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau LPP. LPP ini adalah lembaga yang berperan dalam menyediakan infrastruktur dan layanan yang mendukung proses penyelesaian transaksi efek di pasar modal. Dalam pembahasan ini kita akan membahas dua lembaga, yaitu satu lembaga penyimpanan atau lembaga penyimpanan efek. Kita singkat dengan LPE. Lembaga ini adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk menyimpan aset-aset keuangan seperti saham, obligasi, dan instrumen keuangan lainnya atas nama investor. Tugas utamanya adalah mencatat kepemilikan efek dari para investor. Yang kedua, menyediakan layanan administrasi efek seperti pemindahan kepemilikan, pembagian dividen, dan lainnya. Serta yang terakhir, tugasnya adalah memastikan keamanan dan keakuratan data kepemilikan efek. Tugas utama LPP adalah satu, menyelaraskan antara penjual dan pembeli efek untuk menyelesaikan transaksi secara finansial dan fisik. Yang kedua, menjamin bahwa pembayaran dan pengiriman efek dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang ketiga, ada mengelola risiko transaksi dan memastikan kepatuhan terhadap prosedur penyelesaian yang ditetapkan. Selanjutnya yaitu LKP atau Lembaga Clearing dan Penjaminan. Nah, lembaga ini adalah lembaga yang berperan dalam menyelesaikan transaksi keuangan, mengelola risiko, dan memberikan jaminan terhadap transaksi yang dilakukan di pasar keuangan. Yang pertama kita akan membahas lembaga clearing. Lembaga clearing adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan transaksi keuangan antara dua pihak untuk memastikan bahwa pembayaran dan pengiriman aset dilakukan sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Fungsi utamanya yaitu menyediakan mekanisme untuk menyelesaikan transaksi secara efisien dan aman, menyelaraskan antara penjual dan pembeli untuk memastikan bahwa transaksi diselesaikan dengan benar. Yang ketiga adalah untuk mengelola risiko kredit antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Yang kedua adalah lembaga penjaminan. Lembaga penjaminan adalah lembaga yang memberikan jaminan atau perlindungan terhadap risiko yang timbul dalam transaksi keuangan. Nah, fungsi lembaga penjaminan selain yang saya sebutkan yaitu satu, memberikan kepastian atau jaminan terhadap pemenuhan kewajiban finansial dari pihak yang dijamin. Yang kedua, mengurangi risiko default atau gagal bayar dalam transaksi keuangan. Yang ketiga adalah meningkatkan kepercayaan pasar dan memfasilitasi perdagangan yang lebih lancar. Untuk materi terakhir yaitu mengenai Securities Investor Protection Fund atau kita singkat dengan SITF.
merupakan sebuah dana atau sistem yang didirikan untuk melindungi investor dari kerugian yang disebabkan oleh kegagalan lembaga keuangan atau pelaku pasar dalam menjalankan kewajiban mereka. Nah, dalam pergantian rugi oleh lembaga ini atau olah dana ini biasanya melibatkan penilaian terhadap kerugian yang dialami oleh investor, verifikasi klaim, dan penentuan besaran kompensasi yang akan diberikan kepada investor yang memenuhi syarat.